providernya, penyedia dari internetnya sendiri. Diulang lagi. Pada prinsipnya ketentuan hukum itu sudah cukup bagus ya Mas. Saya berpikir dengan adanya sebelumnya di KUHP, dengan adanya kejahatan transnasional itu ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu kan berlaku untuk seluruh negara Mas. Artinya tidak ada pembatasan kan undang-undangnya sendiri. Nah itu kalau kondisinya saya berbicara undang-undang, bukan kesalahan di situ Mas. Bukan kesalahan di situ. Tapi kesalahannya adalah di dalam undang-undang tersebut itu tidak mengatur minimal hukuman, tapi maksimalnya. Kita kalau bicara penahanan kan lebih dari 1 hari, ya kan, maksimalnya disebutkan misalkan maksimal 6 tahun, ya kan boleh dijatuhkan putusan 8 bulan boleh, 10 bulan boleh, 1 tahun boleh. Ya memang tidak akan ada pelaku judi yang akan jerah, tidak ada Mas. Tidak ada yang jerah. Di samping itu mereka adrenalin dan kenikmatan. Kedua memang penegakan hukumnya sendiri, ya ini kita nggak bisa mempersalahkan hanya di kepolisian ya, tidak, karena memang ada kejaksaan dan pengadilan ya. Apalagi memang pelaku judi ini tidak pernah diterapkan pasal mengenai Undang-Undang 8 2010 pencucian uang, jarang sekali Mas. Padahal di pasal 2 Undang-Undang pencucian uang itu sudah jelas, uang yang diperoleh dari hasil perjudian untuk melakukan hal yang positif itu jelas pencucian uang, tapi jarang diterapkan hanya mengenai Undang-Undang ITE 303, hanya seperti itu. Tidak ada yang jerah. Oke, tapi kalau provider sendiri, kalau Mas Adul lihat, sudah mulai menyentuh nggak sih? Mereka yang menyediakan internet, internet. Sudah aware belum sih dengan hal seperti ini di Indonesia? Penyedia internet ya? Merah, kuning, biru, dan segala macamnya tersebut. Saya pikir mereka aware ya, Tapi ya kembali lagi kondisi ini Mas. Kita berbicara di lapangannya ya. Di lapangannya artinya tataran penegakan hukumnya sama aturan yang mengatur itu juga harus sinkron kan. Itu yang menjadi kesulitan kan, kembali lagi. Dan inilah mengapa ini saya jujur mengenai perkara perjudian dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya terkait misalnya gray area ya, maksudnya abu-abu ya Pak ya, maksudnya mengenai kayak IP address untuk mengecek lain sebagainya, kita ke cybercrime. Itu kita sebagai advokat nih sangat diuntungkan Mas dengan kondisi seperti ini karena abu-abunya ini. Seperti itu. Oke, Pak Yamin sendiri melihat gimana Pak Yamin? Kita berbicara mengenai provider, penyedia internetnya. Kalau pasukannya terus dibuka kerannya, walaupun Nawala ada 1000 Nawala yang